Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Izzatun Nabila dengan NIM 2017-210309. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang proposal yang sudah saya dan kelompok saya buat, yaitu tentang toko bangunan Barokah berketempatan di Jalan Raya Pulung, Kecamatan Melara, Kota Ponorogo. Yang pertama yaitu adalah tujuan yaitu ada struktur kredit, terus tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali. Yaitu tujuan kredit yang dibuat oleh kelompok kami yaitu sehubung dengan adanya pengajuan permohonan kredit investasi dari Bank STIP yaitu senilai 35 juta, dan yaitu tujuan pembiayaan yaitu fasilitas yang digunakannya itu untuk meningkatkan promosi pemasaran ya, dan yang terakhir itu sumber pembayaran kembali yaitu first wiyut yaitu keuntungan dari toko bangunan Barokah, dan second wiyut yaitu likuidasi jaminan berupa mobil Suzuki terus Cherry Pick Up tahun 2013. Jadi jaminan yang dibuat oleh yang mempunyai toko bangunan itu yaitu mengasih jaminan ke bank yaitu berupa mobil merek Suzuki Cherry Pick Up tahun 2013. Selanjutnya yaitu latar belakangnya yaitu Bapak Haji Mitan selaku pemilik dari toko bangunan Barokah ini bergerak di bidang material sejak tahun 1987. Toko bangunan Barokah ini berada di Jalan Raya Pulung, Kecamatan Melara, Kota Ponorogo. Toko bangunan ini didirikan dengan modal yang cukup sedikit, tetapi karena kerja keras beliau, ketekunan Bapak Haji Mitan, toko bangunan ini bisa berkembang pesat dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Fasilitas kredit investasi ada beberapa macam kredit yang kami ajukan, yaitu jenis kreditnya itu adalah kredit investasi, fasilitasnya adalah installment loan, dan playfotnya adalah 35 juta rupiah, dan suku bunganya adalah 12%, provisi 0,5%, biaya administrasi 150.000 dan jangka waktu 12 bulan dari 12 Juni 2020 sampai dengan 12 Juni 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Isa Cahyarani Nariswari dengan NIM 2017-210-315. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai potensi pasar. Dilihat dari segi permintaan, dengan meningkatnya populasi penduduk di daerah Ponorogo dan terbatasnya rumah hunian yang tersedia, maka akan turut meningkatkan potensi pembangunan di daerah tersebut. Hal ini menjadi peluang bagi toko bangunan untuk meningkatkan penjualannya. Toko bangunan Barokah ini memiliki kinerja yang cukup baik, dikarenakan pendapatan penjualannya semakin tahun semakin meningkat, di mana pendapatan per bulan mencapai 60 juta rupiah per bulan. Meskipun di daerah sekitar toko bangunan Barokah terdapat toko yang sama yang menyediakan material pembangunan, tetapi toko bangunan Barokah masih di atas pesaing untuk penjualannya. Karena toko bangunan Barokah mampu membangun relasi dan telah mendapat kepercayaan dari para pelanggan dan memiliki hubungan kerjasama dengan para kontraktor untuk menyuplai bahan material bangunan. Yang kedua, selanjutnya adalah kepemilikan dan manajemen. Toko bangunan Barokah ini dimiliki oleh Bapak Haji Mitan dan dibantu oleh 5 orang pegawai, dan setiap pegawai mempunyai tugas masing-masing.
Satu orang ditugaskan untuk mengirim barang ke konsumen-konsumen, satu orang ditugaskan sebagai melayani pembeli, dan 2 orang untuk mengangkat barang, dan 1 orang ditugaskan untuk menghandle penjualan melalui sistem online. Sistem penjualan yang dilakukan tidak hanya secara langsung, tetapi dapat juga melalui website, telepon, maupun media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang ketiga adalah bisnis. Persaingan bisnis dari menjual material pembangunan seperti kayu, semen, cat, dan lain-lain ini semakin mudah ditemui, terutama di daerah sekitar toko bangunan barokah. Bahkan dalam radius 5 km terdapat 3 toko bangunan, tetapi para pelanggan tetap setia berbelanja material bahan bangunan di toko bangunan barokah, karena toko bangunan barokah ini mampu memberikan pelayanan bagi customer dan juga menyediakan bahan bangunan yang lengkap dibandingkan toko lainnya, sehingga toko bangunan barokah ini dapat bertahan menghadapi produk pesaingan tersebut. Yang keempat adalah pemasaran. Kegiatan pemasaran dari toko bangunan barokah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di sini yaitu segmentasi dan penargetan. Segmentasi pasar dari produk toko bangunan barokah seperti kayu, besi, semen, cat, dan lain-lain adalah beberapa pihak yang menjalankan bisnis properti maupun kontraktor yang menjalankan proyek bangunan. Selain itu, masyarakat luas yang memerlukan berbagai material bangunan. Material bangunan ini digunakan sebagai bahan utama dalam membangun pembangunan rumah, kantor, sekolah, serta gedung lainnya. Dan yang terakhir adalah produk. Produk yang ditawarkan adalah semua produk yang diperlukan dalam proses pembangunan. Produk yang tersedia cukup beragam dan lengkap yang meliputi bahan bangunan yang terbentuk secara alami, seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu. Bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk menunjang pembangunan. Terlepas dari bahan-bahan yang diproduksi secara alami, banyak juga produk buatan manusia yang digunakan. Pembuatan material bangunan sudah masuk pada ranah industri yang cukup mapan di banyak daerah. Penggunaan bahan-bahan ini biasanya tersegmentasi ke dalam perdagangan khusus tertentu, misalkan seperti pertukangan, pipa, atap, dan pekerjaan isolasi. Referensi ini berkaitan dengan habitat dan struktur termasuk rumah. Produk-produk dari hasil pembuatan atau produksi ini meliputi produk bahan bangunan modern seperti baja ringan, beton ringan, akrilik, GRC board, genteng asbes, stainless steel, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ria Handayani dengan NIM 2017-2104448. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai proposal kredit dari Bapak Haji Mitan, yaitu mengenai analisis kualitatif pemasaran yang bersangkutan dengan harga. Toko bangunan barokah ini menjual berbagai kebutuhan bahan bangunan mulai dari semen, cat, pasir, dan lain-lain. Harga yang ditawarkan sendiri oleh toko bangunan barokah sangatlah bervariasi, berkisar mulai dari Rp500 hingga jutaan rupiah. Selanjutnya adalah mengenai promosi pemasaran. Proses pemasaran diantaranya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang menjalankan bisnis properti maupun kontraktor yang menjalankan proyek bangunan, sehingga kebutuhan bahan bangunan yang mereka butuhkan dapat diperoleh dengan mudah di toko bangunan barokah. Selain itu, untuk masa saat ini, Bapak Haji Mitan mempunyai ide baru, yaitu dengan mengembangkan proses promosi pemasaran melalui website dan media sosial. Dari media sosial itu sendiri mengenai
dapat dengan media sosial dari Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Dan untuk mengenai website sendiri adalah untuk melihat katalog, harga, dan produk serta informasi ketersediaan produk di toko dan informasi lainnya. Selain itu, website dapat digunakan untuk melayani proses pembelian secara online. Selanjutnya adalah aspek 7C. Yang pertama adalah mengenai karakter. Kesederhanaan adalah gaya hidup yang diterapkan oleh Bapak Haji Mitan. Dalam kesehariannya, Bapak Haji Mitan tidak mengajarkan kepada anak-anak maupun pegawainya untuk hidup berfoya-foya, akan tetapi lebih kepada bagaimana cara mengembangkan usaha dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap bertahan dan eksisnya usaha bangunan barokah yang dimiliki oleh Bapak Haji Mitan yang sudah lama didirikan beliau sejak tahun 1987. Yang kedua adalah mengenai kapasiti, kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dilihat dari perhitungan penghasilan dan komponen keuangan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari analisis kuantitatif yang bangunan barokah itu sendiri, yang dilihat dari laporan laba rugi dengan laba bersih yang dimiliki oleh toko barokah adalah sebesar 92.500. Selanjutnya, selain itu adalah mengenai neraca dan rasio keuangan. Yang ketiga adalah mengenai kapital. Struktur usaha yang digunakan oleh Bapak Haji Mitan ini sendiri adalah sepenuhnya didirikan menggunakan modal yang berasal dari dana atau tabungan pribadi. Modal sendiri yang digunakan untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan lainnya untuk memulai bisnis bangunan toko barokah. Yang keempat adalah mengenai condition of economic. Kondisi yang mempengaruhi toko bangunan barokah saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19 di mana terjadi penurunan pendapatan. Hal ini membuat Bapak Haji Mitan menemukan ide baru yaitu sistem promosi pemasaran, website dan media sosial. Website sendiri digunakan secara online, dan dalam website itu sendiri terdapat beberapa katalog foto dari bahan bangunan dan tertera. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Ilham, NIM 2017-210-461. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu aspek 7C. Yang pertama adalah karakter. Jadi kesederhanaan adalah gaya hidup yang diterapkan oleh Bapak Haji Mitan dalam kesehariannya. Dia tidak mencontohkan anak-anaknya atau pegawainya untuk hidup berfoya-foya, tetapi lebih mencontohkan bagaimana cara menjalankan usaha agar dapat berkembang dan menghasilkan tidak hanya untuk pribadi tetapi untuk orang banyak. Yang kedua, capacity. Kemampuan yang dimiliki calon debitur adalah mampu mengembalikan kredit. Hal ini dapat dari perhitungan penghasilan bersih dan komponen keuangan lainnya. Memiliki kemampuan manajemen yang baik sehingga calon debitur mampu mengolah usahanya, memiliki kemampuan menggerakkan usahanya melalui komposisi dan letak usaha yang baik. Yang ketiga, kapital. Struktur usaha yang selama ini digunakan oleh Bapak Haji Mitan yaitu sepenuhnya menggunakan modal yang berasal dari dana atau tabungan pribadinya. Modal sendiri akan digunakan untuk pembelian bahan baku dan kebutuhan lainnya untuk memulai bisnis toko bangunan barokah. Yang keempat, condition of economic.
Jadi kondisi yang mempengaruhi toko bangunan Barokah ini saat ini yaitu adanya pandemi COVID-19, di mana terjadi penurunan pendapatan. Hal ini membuat Bapak Haji Mitan menemukan ide baru agar bisnisnya tetap berjalan, yaitu dengan mengubah sistem promosi pemasarannya melalui website dan media sosial. Selanjutnya, kolateral. Benda yang digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit ini adalah mobil pribadi dari calon debitur sendiri, yaitu mobil Suzuki Carry Pickup tahun 2016. Selanjutnya, 6. Coverage of insurance. Jadi calon debitur ini memiliki asuransi jiwa BPJS sebagai perlindungan jiwa untuk dirinya. Selain itu, calon debitur juga memiliki asuransi bisnis untuk melindungi usaha dari berbagai hal yang mengakibatkan kerugian yang akan berdampak terhadap keuangan usahanya. Yang terakhir, constraint. Hambatan saat ini yaitu karena adanya COVID-19 sehingga toko bangunan Barokah tidak dapat beroperasi maksimal seperti dahulu. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak proyek bangunan yang terpaksa harus berhenti karena peraturan pemerintah untuk melakukan social distancing. Hal ini menjadi hambatan bagi toko bangunan Barokah untuk bisa menjual barang dagangannya. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Ada laporan keuangan. Jadi laporan laba rugi toko bangunan Barokah periode 31 Desember 2019. Jadi pendapatannya sebesar 720 juta. Harga pokok penjualannya 576 juta rupiah. Jadi laba kotornya sebesar 144 juta rupiah. Beban usaha ada beban gaji karyawan sebesar 5 orang, itu sebanyak 42 juta. Beban listrik, air, telepon 2.400.000. Beban pencucian mobil 1.100.000. Beban transportasi 6 juta. Jadi total beban usaha sebesar 51.500.000. Laba bersihnya jadi 90.500.000. Selanjutnya, neraca. Toko bangunan Barokah per 31 Desember 2019. Aktifanya kas sebesar 25 juta, persediaan 20 juta. Jadi total aktiva lancarnya sebesar 45 juta. Kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Kendaraannya sebesar 70 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 1.100.000. Beban toko bangunan toko sebesar 80 juta, sehingga total aktiva tetap sebesar 148.900.000. Pasifanya modal 170 juta. Laba berjalan sebesar 23.900.000 rupiah. Sebesar 23.900.000 rupiah. Jadi total modalnya sehingga jadi 193.900 juta rupiah. Jadi total aktiva dan total pasifa sebesar 193.900.000 rupiah. Keterangan aset tetap. Nah, yang pertama adalah Suzuki Carry Pickup besar 1 unit, total 70 juta. Yang kedua, bangunan toko Jalan Raya Pulung, Melarak, Ponorogo, luas 9 meter kali 15 meter. Jadi total 80 juta. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Maisaroh dengan NIM 2017-210469. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca toko bangunan Barokah
per 31 Desember 2019. Nah, di neraca ini ada aktiva dengan pasiva. Di sini saya akan di sebelah kiri saya ini ada neraca aktiva, di mana terdapat kas, persediaan, total aktiva lancar, lalu kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, bangunan toko dan total aktiva tetap. Nah, kas itu sendiri sudah ada sebesar 25 juta dan persediaannya sebesar 20 juta. Lalu total aktiva lancarnya semuanya yaitu 45 juta. Sedangkan kendaraannya yaitu 70 dengan harga 70 juta. Lalu akumulasi penyusutan kendaraannya yaitu 1.100.000 dan bangunan toko dengan harga 80 juta dengan total aktiva tetapnya sebesar 148.900. Nah, total keseluruhan dari aktiva tersebut ialah 193.900.000 rupiah. Lalu di pasifanya itu sendiri ada modal, lalu laba berjalan dan total modal. Modal di sini sendiri itu sebesar 170 juta rupiah dan laba berjalannya sebesar 23.900.000 rupiah, dengan semua total modal yang dimiliki yaitu sebesar 193.900 rupiah. Nah, setelah itu ada keterangan aset tetap. Di keterangan aset tetap ini terdapat dua keterangan. Yang pertama yaitu Suzuki Carry Pickup dengan unitnya 1 dan harganya 70 juta. Dan aset tetap yang kedua yaitu bangunan toko di Jalan Raya Pulung, Melarak, Ponorogo dengan luas 9 meter dikali 15 meter dengan total 80 juta. Jadi keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh Bapak Haji Mitan sebesar 150 juta. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Di analisis rasio ini terdapat dua rasio. Yang pertama rasio aktivitas dan yang kedua rasio profitabilitas. Di rasio aktivitas ini ada perputaran aset di mana pendapatan dibagi total aset. Nah, pendapatan yang dimiliki oleh Bapak Haji Mitan sebesar 720 juta per tahun dibagi dengan total asetnya sebesar 193.900 dan menghasilkan 3,71 kali putaran, di mana berdasarkan hasil perhitungan yang tadi sudah dijelaskan bahwa perputaran aset toko bangunan barokah ini sebesar 3,71 kali. Dalam hal ini toko bangunan barokah ini telah mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan baik dan mendapatkan pendapatan sehingga toko bangunan barokah ini mampu mengelola aset tetapnya dengan baik. Dan yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Di rasio profitabilitas ini menggunakan dua margin. Di sini saya menjelaskan net profit margin atau NPF dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Laba bersihnya di sini sebesar 92.500 dibagi dengan pendapatannya tadi yaitu 720 juta dikali 100% menghasilkan 0,12847 atau 12,8047% dan dibulatkan menjadi 12,9%. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya NPM toko bangunan barokah ini
menghasilkan 12,9%, dan dalam hal ini toko bangunan Barokah menghasilkan laba bersih dari semua pendapatan dan biaya termasuk operasional maupun biaya non operasional, sehingga toko bangunan Barokah ini dapat menjalankan kegiatan produksinya maupun operasionalnya dengan baik. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitra Moktaviani dengan NIM 2017-210479. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis profitabilitas. Nah, di sini saya akan membahas mengenai ROA dari toko bangunan Barokah Bapak Haji Mitan. Nah, untuk mengukur ROA-nya di sini kami menggunakan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset dan dikalikan dengan 100%, di mana laba sebelum pajak dari usaha ini yaitu sebesar 92.500.000, kemudian dibagi dengan 193.900.000, kemudian hasilnya yaitu 48%. Nah, analisis atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari angka tersebut yaitu usaha dari toko bangunan Bapak Haji Mitan ini sudah bisa menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih, dan kinerjanya ini sudah bisa terbilang baik mengingat angkanya cukup besar yaitu 48%. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis risiko. Nah, aspek kepemilikan dari toko Bapak Haji Mitan ini yaitu usaha ini dimiliki oleh Bapak Haji Mitan, sehingga risikonya itu tidak ada karena dimiliki sendiri langsung oleh Bapak Haji Mitan, dikelola sendiri bersama dengan anaknya yaitu Bapak Zaini. Nah, usaha ini juga dibantu oleh 5 orang karyawannya. Kemudian dari segi aspek bisnis, usaha ini yang bergerak di bidang toko bangunan atau material ini sangat menguntungkan karena hampir semua orang itu sangat membutuhkan jasa ini. Seperti saja itu kontraktor-kontraktor dalam melaksanakan proyek, tentu mereka membutuhkan material sebagai bahan bakunya. Nah, untuk pesaingnya, usaha ini sebenarnya cukup banyak. Namun dengan pengalaman dari Bapak Haji Mitan dan Bapak Zaini dalam membangun usahanya serta pemilihan lokasi yang strategis dan pelayanan yang baik, maka usaha ini tetap bisa eksis dan memiliki pelanggan yang loyal. Kemudian rekomendasi untuk bisnis ini yang pertama yaitu nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia dan daftar kredit macet Bank Indonesia. Kemudian usaha berjalan dengan baik dan menguntungkan. Yang ketiga, jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Yang terakhir, karakter calon debitur sangat baik, ramah, sopan, dan saling terbuka, serta kooperatif dalam memberikan informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.